Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan guru tercinta Buya Yahya beserta keluarga, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam taat serta sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat pendengar radioku dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Ahmad Ali bisa berjumpa dengan Anda sekalian dalam pembukaan kajian rutin Majelis Al-Bahjah Bogor bersama guru tercinta Buya Yahya. Baiklah para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Marilah kita sama-sama persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menerima ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu, kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi akrama man syaa min ibadihi bil khuluqil hasan. Fa salatullahi wa salamuhu ala ar-rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika minal kibri wal hikdi wal ujbi wal riya'i wa hubbid dunya. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus senantiasa kita itu harus sadar. Kita harus selalu sadar bahwa kita ini harus rindu ridha Allah. Bukan sekedar kalimat terucap, tapi harus benar-benar kita ini menyadari kalau kita itu rindu, berharap Allah ridho kepada kita. Dan juga harus kita sadari dengan sungguh kalau kita ini harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kalimat terucap. Mencari ridho Allah dengan kesadaran akan sampai. Akan tapi kalau mencari ridha Allah hanya dengan ucapan di lisan, tidak akan sampai. Sebab kerinduan di dalam hati, bukan di lisan kita. Ridha Allah itu bagaimana? Kalau seorang hamba sudah mendapatkan ridha Allah, nggak akan disiksa di akhirat nanti. Kalau kita di dunia bekerja keras
mengumpulkan uang untuk punya rumah yang layak. Maka kalau seorang hamba mendapatkan ridha Allah, diberi oleh Allah surga yang indahnya tidak bisa kita kira-kira. Kemudian jika Allah sudah ridha kepada seorang hambanya, maka di saat di dunia pun dia akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Maka ayo kita sadar betul kalau kita mencari ridha Allah, sehingga kesadaran akan kerinduan kita kepada ridha Allah ini akan membimbing langkah-langkah kita dalam berurusan kepada sesama manusia. Maka muncullah manusia-manusia yang baik, baik dengan bapak ibunya, ridallah fi ridal walidain. Baik dengan bapak ibunya, enggak akan dia bertutur kata yang kasar, zalim kepada orang tua, tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan mutus tali persaudaraan, enggak mungkin berebut waris. Sebab enggak mungkin dia itu berbohong dalam jual beli. Susah. Kalaupun iya, enggak akan lama, dia akan segera kembali kepada Allah. Ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Ada orang kelihatannya dia rajin sholat, puasa juga rajin, tapi dalam jual beli bohong dia. Yang dibohongi umat Nabi. Waktu sholat dia sadar tidak kalau Allah melihat dia. Kalau dia sadar waktu sholat Allah melihat dia, dia sadar Allah melihat dia. Waktu dia berbohong sadar tidak kalau Allah melihat dia. Kalau dia menyadari bahwa Allah melihat dia, akan susah untuk berbohong. Memang kita manusia biasa lupa dan lalai. Tiba-tiba kita berbohong karena satu hal, terdesak atau berharap lebih tentang sesuatu hal, sehingga kita menjadi berbohong. Tapi kalau orang beriman setelah berbohong segera bertobat, melakukan kemaksiatan bertobat, itu kelebihannya. Dan memang tidak ada di antara kita yang tidak berdosa kecuali baginda Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Nah, katanya mencari ridha Allah, tapi di saat bersalah kok terus larut dalam salah dan dosa. Ini yang harus jadi bahan renungan untuk kita. Kita ini cari apa sih? Insya Allah kalau bicara iman, semuanya ada iman. Kalau gak ada iman, Anda tidak akan mau melangkahkan kaki menuju ke tempat ini. Kalau tidak karena adanya iman di dalam hati, ngapain juga kita sholat? Kita melakukan sholat setiap hari, bahkan semua dari kita rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau melaksanakan ibadah haji dan umrah, perlu biaya besar, capek juga. Tapi kenapa kita laksanakan? Karena ada iman di dalam hati. Ini yang harus kita sadari. Maka ayo kita suburkan keimanan tersebut. Baik. Hal-hal semacam ini kadang tidak pernah kita sadari dengan serius, sehingga orang ngomong saya pengen ridho Allah, tapi tidak sadar di saat ngomong itu dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu melakukan ibadah dibarengi dengan maksiat. Baik, semua dari kita bisa bersalah, tapi sebaik orang yang bersalah adalah bergegas, menyadari kesalahannya, berubah, kemudian memohon ampun, selesai. Ini muqaddimah, ya, agar sadar semua dari kita bahwa kita itu harus rindu ridho Allah, menyadari betul bahwasanya kita rindu ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, indahnya kehidupan kita kelak di surga. Di surga Allah nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada gelisah. Berapa tahun kalau di dunia itu seneng-senengnya seorang hamba hidup di dunia sebatas umurnya, itu pun masih kadang diselingi dengan sedih dan susah.
Dia bahagia tapi kadang diseringi sedih dan susah. Dia suami istri yang bahagia betul, seorang anak bahagia dengan suaminya, dengan anak-anaknya, tiba-tiba harus melewati kesedihan, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, atau anaknya meninggal dunia. Ada aja dalam perjalanan hidupnya, ada demam, flu, segala macam, karena memang itu di dunia. Tapi kalau di surga nanti, di surga nanti dia akan mendapatkan keindahan, ditambah tadi yang rindu kepada baginda Nabi, dia akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan hadirkan silsilah majelis-majelis yang di luar kota, kami jadikan silsilah bagaimana kita berbenah. Untuk bisa mengikuti silsilah, Anda tidak harus pergi ke Batam. Besok ke Tangerang, yang mau ke Tangerang silahkan, kalau Bogor Tangerang masih. Tapi kalau tiba-tiba majelisnya di Blitar, sepertinya sulit. Tapi rutin silsilah ini Anda bisa mengikuti semua majelis-majelis adalah di Al-Bahjah TV. Jadi ada silsilah, dan silsilah yang kami hadirkan ini adalah istilah ilmu yang sangat mendesak hari ini, yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Selama ini kita hadirkan ilmu bagaimana belajar sholat dan sebagainya, ilmu bagaimana menjadi baik, atau bahasa lain kita sering menghadirkan ilmu pupuk, menyuburkan tanaman. Tapi kita lupa bahwasanya kita perlu juga ilmu memangkas hama. Silsilah kita adalah ilmu memangkas hama, karena tanpa kita sadari kita sirami pupuk terus, tak taunya hamanya juga ikut subur, ngrogoti hati kita, ngrogoti amal kita. Sepertinya kita akan panen padi, tapi rumputnya juga panen, sehingga padinya pun menjadi tidak baik. Maka ilmu yang kami hadirkan adalah ilmu memangkas benalu, memangkas hama, yaitu ilmu membersihkan hati, mengenali akhlak-akhlak yang buruk agar kita jauhi. Sebelumnya kita di mana ya, di Blitar atau di mana itu, Tulungagung, kita coba hadirkan bagaimana kita membersihkan penyakit yang menjadikan kita, atau penyakit hati, yaitu terkagum-kagum, kerinduan, cinta kepada dunia yang berlebihan, dan sudah kita selesaikan di majelis tersebut. Sekarang kita akan membahas satu pembahasan. Ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat merasa gede. Sebab gede itu, agung itu hanya milik Allah. Makanya mencoba mengambil gelar keagungan ini, maka akan dimurkai oleh Allah. Sombong. Dan sombong ini Masya Allah mengerikan. Kesombongan ini, sombong itu tidak harus orang kaya raya, bukan harus orang itu punya pangkat tinggi. Sombong itu penyakit di dalam hati. Ingat kaidah kita belajar, nggak usah nengok orang lain ya, kita perlu nengok diri kita sendiri deh. Nggak usah sibuk mengatakan si fulan sombong, si dia sombong. Ngapain kita sibuk urusan orang? Kok kayak kita bukan manusia lagi? Kita bicara ilmu sombong ini untuk kita. Semua orang punya bakat sombong dengan apa? Justru dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya kalau orang sombong itu telah banyak dosa kepada Allah. Di antaranya kurang ajar kepada Allah, dan juga tidak syukur kepada Allah. Karena semestinya karunia yang Allah berikan kepadanya itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, penghambaan, artinya itu menjadi merendah, bukan sombong. Lah kok malah apa yang Allah berikan kepadanya menjadi bahan untuk dia sombong? Berarti dosanya banyak orang sombong. Sombong itu kayak apa sih? Ada suatu ketika Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga loh ya kalau orang di hatinya itu masih ada sekecil biji sawi dari kesombongan. Artinya apa? Itu akan menjadikan dia harus mampir ke neraka dulu.
Karena kesombongan itu akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Sombong mengerikan. Orang semua kita punya bakat sombong ya, kita punya bakat riya, kita punya bakat dengki, dan itu memang karena kita manusia, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Dan jangan berkata aku sudah tidak sombong lagi, aku sudah tidak riya lagi, bohong. Yang benar adalah aku ada bibit-bibit itu, bahkan mungkin dia mengatakan di hatiku ada riya dan dengki, tapi aku harus perangi itu semuanya. Itu baru sukses. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Iyalah, hawa nafsu itu yang menyeru seorang hamba untuk menjadi sombong. Di saat Nabi bersabda tentang kesombongan itu menghantarkan ke neraka, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ar-rajulu, gimana kisahnya jika seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang pakai baju bagus, sandalnya juga bagus? Maksudnya dia menggunakan segala sesuatu yang tampak bagus. Dicontohkan hanya baju dan sandal. Tentunya orang kan tidak hanya pakai baju dan sandal, bisa saja kendaraan, bisa saja rumah, sesuatu yang sifatnya zahir. Di saat seseorang pakai baju bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Di saat seseorang pakai sandal bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Dilanjutkan, di saat seorang pakai mobil bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Nabi menjawab, innallaha jamil. Allah itu maha indah, senang, yuhibbul jamal, senang kalau hambanya itu juga jangan lecak-lecak amat. Senang kalau berdandan bersih begitu, an-nadhafah, bersih, sampai bersih terus minal fitrah, potong kuku, rambut, keramas, sisir, semuanya pakai minyak wangi. Itu kan diajarkan semua oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi itu dari Allah. Sebab Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berperilaku kecuali wahyu dari Allah. Nabi menjawab, Allah itu maha indah, senang keindahan ada pada hambanya. Lalu Nabi menjelaskan hakikat sombong itu ini loh, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu jika tiba-tiba dirimu menemukan, jika engkau menemukan dirimu menolak kebenaran yang dikirim kepadamu, gara-gara yang nasihati lebih muda dari dia. Bukan selevel sama saya, sombong ente. Masa nasihati aja harus kiai gede? Sudah begitu jarang ketemu kiai gede karena memang jarang ngaji. Terus kapan bener manusia kayak begitu? Harus kiai terkenal yang nasihati. Harus kalau nasihati kiai kecil katanya kiai kampung, tidak selevel dengan saya, sombong. Nah, nanti kita bahas apa yang menjadikan orang itu menolak kebenaran, batarul haq tadi. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini semuanya sebabnya kurang lebih sama, kebiasaan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, kembali kepada kesombongan yang ada di dalam hatinya. Merendahkan orang yang merasa dia adalah, jika dia seorang ustadz merasa yang paling alim, tidak ada seperti saya ini. Dia sekolah di mana dia? Ya, tidak selevel dengan saya. Waduh, top ya. Semodelnya model begitu, padahal dia hafal Al-Quran barangkali. Dan sengaja akan kami hadirkan, justru yang menjadi sebab sombong ini ternyata bukan semuanya urusan dunia. Bahkan kebaikan yang dilakukan seorang hamba pun menjadikan dia ujub, sombong di dalam diri, kemudian keluar menjadi sombong yang dilihat oleh orang.
Kita mulai ini melacak ya, supaya kita tidak gampang menjadi sombong gara-gara yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas Allah tidak senang, disenangi oleh syaitan. Harus kita lacak nanti, apa sih yang menjadikan aku sombong? Kok sombong banget aku tuh? Pokoknya nanti pada kesimpulannya, kalau di majelis ini ada satu orang yang mengatakan dirinya tidak sombong, kayaknya dia sudah parah banget deh. Korengan nggak merasa korengan kan kacau dia. Maka harus bisa dong, dan semua orang berbeda-beda. Karena apa? Karunia yang Allah berikan kepada kita pun beda-beda kok. Kisah kejahatan pertama yang terjadi pada makhluk Allah adalah kisah sombong. Karena ada makhluk yang namanya iblis. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Dia percaya tentang adanya Tuhan Allah, beriman kepada Allah, dan beribadah kepada Allah. Setelah beribadah, sampai dikatakan, kan kita mengenal planet, tidak tahu ditemukan lagi apa selain planet nanti. Artinya semua yang telah Allah ciptakan yang di situ ada hamparannya sudah dijelajah oleh iblis, digunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum mbah kita diciptakan, dan beribadah terus itu iblis. Begitu hebat prestasi iblis di dalam beribadah, Allah izinkan untuk bergabung dengan makhluk yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat. Bergaulah iblis dengan malaikat, dan setara, nggak kelihatan keiblisannya, karena memang bicara ibadah luar biasa. Hanya beda asal saja, malaikat dari cahaya, iblis dari api. Terus itu berjalan dan tidak ada masalah, hingga datanglah masa yang Allah kehendaki. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan di muka bumi adalah khalifah, yaitu makhluk yang akan melestarikan semesta. Malaikat bukan protes, bertanya, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah kau akan membuat fiha di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan dan sebagainya? Maksudnya, ya Allah, jangan sampai nanti membuat makhluk yang bikin kerusakan di muka bumi. Ya, tentunya Allah Maha Tahu, dan malaikat sah-sah saja bertanya seperti itu. Kemudian setelah itu diciptakanlah mbah kita Nabi Adam alaihi salam dari tanah, malaikat dari cahaya, iblis dari api, kakek kita dari tanah. Diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu dihitupkan ruh. Jadilah mbah kita Nabi Adam alaihi salam. Karena ini adalah rupanya menjadi makhluk yang termulia, dimuliakan. Bahkan bukan saja yang dimuliakan mbah kita, sampai keturunannya. Waqad karramna bani Adam, telah aku muliakan. Pemuliaan Allah wujudkan dalam bentuk perintah kepada makhluk hebat pada zaman itu, yaitu malaikat, untuk sujud penghormatan. Ingat, bukan sujud penghambaan, sujud penghormatan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Semua di saat disuruh sujud, para malaikat itu sujud, dan bersama rombongan para malaikat siapa? Ada satu iblis yang nggak perlu disebut dong, sudah satu rombongannya kok, sudah satu grup, nggak perlu lagi pakai sebutan khusus. Sehingga iblis pun merasa bahwasanya dia juga dipanggil untuk sujud. Fasajadu, dan mereka pada sujud kecuali iblis, illa iblisa. Kenapa? Aba,
wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggak mau iblis. Ogah-ogahan, apa-apaan nih? Istakbar, sombong dia. Kenapa sombong? Mikir dia. Sok gaya mikir nih. Kok bisa? Aku ini kan punya prestasi tinggi. Aku ini kan kiai gede kalau zaman sekarang mungkin. Pondok saya pondok lama ini. Majelis saya majelis tergede ini. Kok bisa suruh hormat sama musola kecil sama ya lah, sorry dong. Kok bisa saya ini sudah punya prestasi ibadah segede itu suruh sujud kepada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah dan belum ada prestasinya, belum punya prestasi. Logis ya, ya logis menurut iblis kan begitu. Karena apa? Nabi Adam bah kita baru ciptakan, belum terbukti dia sujud, sholat, zikir, belum, baru ciptakan suruh sujud, itu iblis, berat ya. Terus ditanya, iblis, kenapa kau tidak sujud? Ya dia menjawab dengan keyakinannya biarpun itu salah. Ana khairun minhu. Oh, so the point ya. Ana khairun minhu. Kalimat pertama diungkap adalah ana khairun minhu. Khalaqtani min nar. Aku lebih bagus dari dia. Berani ngomong gitu. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Lihat, aku lebih bagus dari dia. Berani menyatakan dia lebih bagus. Model iblis tuh gitu. Dalam bahasa kita itu gampang menganakan ana. Aku, ego, ana. Sehingga dalam bahasa Arab egois itu anani. Orang sombong itu orang yang punya ana tinggi. Aku, ana, itu akunya iblis sebetulnya itu. Jadi yang dipinjam oleh hamba hari ini adalah ananya iblis yang dipakai waktu itu. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Bukan insaf dia. Baik, ini satu gambaran bahwa yang menjadikan sebab iblis sombong itu yaitu karena apa? Merasa dia lebih bagus karena sudah banyak ibadah. Plus ada lagi, diam-diam di saat Allah memuliakan Nabi Adam tuh nggak terima dia. Maka bahasa hari ini kalau ada orang melihat orang lain diberi karunia oleh Allah kok nggak terima, itu kan seolah-olah menyalahkan Allah. Dan penyakit tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepada saudaranya namanya penyakit apa? Hasud alias dengki. Dan biasanya kedengkian itu sudah nempel dengan hasud juga. Dan itu akan kita bersi nanti silsilah ke depan bagaimana kita menghilangkan itu semuanya. Nah, yuk semua dari kita menyadari bisa saja dia adalah seorang ustadz dengan santrinya yang sudah sangat banyak, petentang seolah sudah nenteng surga ke sana kemari. Ngelihat orang begitu gampang merendahkan. Bahkan luar biasa, nggak kayak majelis kita. Lihat majelis kita penuh dengan rohaniat pamer-pamer, khusyuk, syahdu. Ini betul-betul suasana ahli surga. Tidak seperti ya salam sudah mulai seperti nunjuk orang lain. Tidak begitu. Kelas ustadz ada. Apa itu? Karunia. Kemudian ada lagi kesombongan yang muncul karena Allah beri kekayaan. Diberi kekayaan sombong. Maka sombong bisa saja dengan kekayaan. Kalau sudah kaya itu susah menerima kebenaran. Kecuali kaya orang yang insaf, menyadari bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jelentrehkan lagi, semua kelebihan itu bagi orang dungu, orang bodoh potensi untuk menjadikan dia sombong.
Dia tidak merenung kalau seandainya dia menjadi kaya itu saham kekayaan dia itu dari siapa, berapa persen dia punya saham. Jawabannya adalah 0. Kecerdasan Allah yang kasih, modal Allah kasih, kesempatan Allah kasih, semua dari Allah. Dan kalau diajak merenung, dia tuh sadar wong dia ahli iman, dia bukan orang kafir kok. Kalau ditanya sadar, cuman dia lupa. Coba ditanya, dari mana kau bisa begini? Allah, cuman dia terlena, lupa. Dan lupa ini kalau tidak segera sampai kesadaran jadi iblis beneran. Iblis tuh diingatkan nggak bisa. Makanya kita itu punya potensi untuk sombong itu semuanya. Penyakit-penyakit itu potensi. Cuman kelebihannya kalau kita adalah anak cucu Nabi Adam, di saat diingatkan segera insaf dan sadar. Kalau iblis diingatkan malah berhujjah, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Nabi Adam di saat diingatkan oleh Allah urusan buah khuldi, diingatkan oleh Allah, tidak banyak kata, langsung Rabbana dhalamna anfusana, langsung insaf. Itu mbah kita, ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan berikan kasih yang kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang jauh daripada kebenaran, sesat, zalim kami ya. Duh, itu kan mbah kita Nabi Adam. Maka jangan sampai kita cucu Nabi Adam ngambil sanad ilmu dari mbah iblis. Jadi ada dua manhaj nih, manhaj abawi Abuna Adam sama manhaj iblisi, dua madhab iblis sama madhab Nabi Adam. Makanya kalau merasa anaknya Nabi Adam, hendaknya kita manhajnya manhaj siapa? Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung Rabbana dhalamna. Ini kunci memangkas kesombongan yang memang ada pada kita kok, ada pada kita. Cuman dengan Rabbana dhalamna anfusana ini adalah hilanglah kesombongan, insaf alias sadar, hasud. Dan kita perlu merenung apa sih yang menjadikan kita sombong. Dan memang orang lucu kalau sombong, kata Imam Ali itu sombong manusia tu'arrikuhul baqah. Mau sombong dia tidur di tikar, gatelan nggak bisa tidur gara-gara kepinding, bingung, kena nyamuk, urusan dengan nyamuk kecil aja bingung itu. Tu'arrikuhul arqah, mau sombong. Jujur manusia, ibu, bapak, sama kucing itu biarpun dia tidak mandi 10 hari sebulan, kita meluknya masih tega. Coba kalau orang tidak mandi sebulan, ayo mau sombong, kalah kita sama kucing. Kucing itu kucing kampung itu loh. Kalau kucing manja itu kan kucing apa namanya, anggura itu kan karena orang bosnya aja yang memanjakan. Kucing itu biasa kita peluk, tidak pernah kita mandikan dia, bahkan dia paling takut dengan air kok. Mau sombong apa kata Imam Ali? Mau sombong manusia ini. Apa yang disombongkan? Asalmu itu dari air yang hina, air mani. Kemudian kemana-mana kau itu membawa, kata Imam Ali, kau itu membawa sesuatu yang kalau dibongkar tuh menjijikkan di perut kita ini. Mau sombong kita. Setelah itu setiap hari kita harus membuang sesuatu tersebut yang kotor. Nggak ada yang tidak membuang, pasti membuang kotoran itu. Mau sombong, ayo. Maka betul-betul lucu kalau dia berpikir orang sombong itu, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan kecantikannya, sombong dengan tahtanya, tahta diturunkan belum selesai kadang. Ada diturunkan karena dia nggak bisa bekerja, sakit, ada diturunkan karena bermasalah, masuk penjara, diturunkan gara-gara nggak bernafas lagi, macam-macam. Dan memang harus belajar ini ilmu seperti ini, sehingga kalau orang sudah benar cara belajar membersihkan hati ini, menata hati,
nggak ada masalah jadi orang kaya, nggak jadi masalah jadi pejabat tinggi. Karena apa? Tawadhu, nggak akan sombong dia. Sekarang anaknya pejabat kadang susah ngaji karena merasa bapaknya punya jabatan tinggi. Anaknya orang kaya itu belajarnya lebih susah dari anaknya orang fakir. Kalau orang fakir mau belajar agama di mana saja oke. Kalau orang kaya milih-milih, jadi lebih sempit. Kecuali orang kaya yang sadar bahwasanya menghantarkan kepada kemuliaan itu tidak susah. Jadi bisa saja dengan ngaji di rumah, nggak usah pilah-pilah. Sampai ngaji itu ada kelas-kelasan, kan aneh. Saya nggak mau deh pengajian kelas biasa, pengajian saya grup pengajian kelas menengah ke atas. Besok pengajian pun ada kelas-kelasnya. Pengajian jamaah haji, pernah dengar enggak? Itu kalau ada satu yang bukan jamaah haji datang ditegur, Pak Haji sudah haji ya? Belum. Kok ikut-ikutan? Ini barangkali ada. Model gaya-gaya sombong tuh muncul dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar, insya Allah kita selamat. Ayo kita renungi diri kita sendiri. Kesombongan itu akan memunculkan kedengkian. Subhanallah, munculkan kedengkian. Karena dia ingin merasa ingin menjadi lebih baik terus. Dia ingin lebih baik terus. Kalau ada orang yang pengen ngungguli dia, nggak terima dia. Ini baru kemarin, kenapa kok lebih masyhur dari saya ini? Baru orang kemarin, kenapa kok dia lebih disenangi dari saya ini? Mulai dia berpikir bagaimana menjatuhkannya. Oh, apa ada Ustadz begitu? Kalau Imam Ghazali menyebut sederhana, la hasadaka hasadil ulama. Hasudnya Ustadz paling serem tuh. Wah, teman-teman, ya ada juga seperti itu. Mari kita semua merenungi apa yang Allah berikan kepada kita, jangan menjadikan kita sombong. Dengan dua tanda tadi. Tandanya ini saja deh, langsung tutup poin. Mungkin Anda sudah menjadi orang yang kaya raya, sudah terlanjur kaya, mau bagaimana? Kadang nggak bisa difakirkan, mau memang dicatat oleh Allah kaya sampai mati kok. Biarpun dia sedekah banyak, bangun masjid puluhan, bangun pondok puluhan, tetap saja kaya. Duitnya nggak habis-habis, memang jatahnya dia kaya. Terus bagaimana? Yang penting jangan sombong. Tandanya gimana? Tidak batarul haq. Kalau diingatkan, Rabbana dzalamna, terima kasih. Yang mengingatkan siapapun, nggak harus mengingatkan orang lebih tinggi dari dia. Dia merasa masyaallah, alhamdulillah, terima kasih aku telah diingatkan. Jazakumullah. Dan itu bukan basa-basi loh ya, rasa di dalam diri Anda saja. Anda tidak usah tanya siapa yang ngerasain diri Anda kok. Ustadz sudah belajar fikih kitab Minhaj fikih, diingatkan oleh satu santri yang baru belajar Safinah. Ya, kasihan banget anak baru kitab kecil, nyalain saya kitab gede. Dah, memang biarpun kita belajar kitab gede bakal paham semuanya atau hafal semuanya. Paling indah adalah kalau orang diingatkan, jangan berhujjah terlebih dahulu, ucapkan terima kasih dengan tulus. Dan jika suasana hati setiap dari kita seperti ini, hidup akan indah, akan berlaku kepada siapapun suami istri. Siapa sih yang paling berhak mengingatkan antara suami istri? Mungkin suami akan berkata, saya dong suami, saya kan kepala keluarga. Seolah-olah istri nggak boleh ngingetin, ya salah dong. Siapapun berhak untuk saling mengingatkan. Maka sering slogan hidup yang sering kamu serukan, jadikan hidupmu adalah hidup yang biasa saling mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Bikin stiker yang bagus dalam hidup rumah tangga kita, harus hidup yang mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Jadi ada seorang istri itu kalau diingatkan sama suami, marah sih enggak, cuman diem. Wah, ini pusing juga ini, dia denger enggak sih? Diem, sudah diem. Bikin kopi enggak, masak telat, bajunya enggak siapin, sudah diem dok. Tapi diem kan repot nih.
Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak langsung keluar rumah, pulang malam-malam jam 1. Model bapak-bapak ini. Sebetulnya dia protes halus, sombong dia. Coba dalam budaya rumah tangga kalau ada seorang istri diingatkan seorang suami, abang, terima kasih bang, abang telah ngingetin adik. Oh, pakai adik sama abang, ini mesra banget. Padahal sudah umur 60 sama 70. Ya nggak apa-apa. Karena abang ngingetin saya, subhanallah, hadiah spesial, masak yang enak. Makasih bang. Oh gitu dong. Budayakan, dan ini harus kita biasakan di antara kita. Bahkan juga untuk merangi. Maka orang baik itu ngasih hadiah kepada seseorang tidak serta-merta karena mencintai loh ya. Justru karena mungkin di dalam hatinya ada kekesalan lalu memberikan hadiah biar hilang keselnya. Maka jangan bangga dulu kalau tiba-tiba ada seorang soleh memberikan hadiah kepada Anda. Bisa saja karena bisa saja Anda telah bikin kesel dia memerangi hati. Masya Allah, Masya Allah, biar hatinya tidak kotor. Dan itu dilakukan para orang soleh karena mereka tidak ingin miara kekotoran hati. Suami diingatkan sama sang istri, subhanallah, kalimatnya sederhana, yang sebelum nikah aku pikir kamu itu cantik, ternyata setelah menikah kamu sangat cantik. Waduh, enak kan begitu. Sebetulnya budaya, termasuk ibu-ibu kalau diingatkan sama anaknya itu bangga dulu dong. Jangan bilang gara-gara kamu ngaji kok cerewet nak. Ini ibu nggak bener ini. Ada ibu diingetin sama anaknya dibilang cerewet anaknya. Dibilang cerewet anaknya. Jadi biasakan kita menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, walaupun dia adalah secara zahir di bawah kita. Ujian dong. Nah ini adalah yang harus kita jadikan bahan evaluasi. Apa tadi? Kalau tiba-tiba suatu ketika ada orang mengingatkan, memberikan petunjuk kebaikan kepada kita, kok kita kesel, hati-hati. Ada benih kesombongan atau bahkan sudah dipenuhi oleh kesombongan hati kita. Itu secara biasa. Ada orang loh, coba saja. Suatu ketika Anda diingatkan seseorang, oh, terima kasih, pernah enggak? Pernah ya. Ya Allah, Masya Allah, kalau enggak kamu ingat, enggak tahu apa yang terjadi. Sebetulnya kan gini, kebaikan itu ya tetap kebaikan, baik sifatnya duniawi atau ukhrawi kan sama saja. Cuman kita itu kadang karena tumpulnya pikiran kita, hati kita itu, kita susah menerima kebaikan-kebaikan yang abadi. Contoh, kita itu kadang kalau dinasihati oleh seseorang tuh pengennya harus dengan cara begini, ngatur yang nasihati. Memang di sana ada pendidikan dari baginda Nabi. Kalau kita ingin nasihati seseorang, hendaknya dengan cara yang baik, itu iya. Tapi di saat kita diingatkan oleh seseorang dengan cara yang tidak baik, apakah itu artinya kita harus menolak? Enggak dong. Imam Ghazali membuat sebuah contoh. Ada seorang mengingatkan kita, tapi gak enak banget caranya, membentak-bentak. Ada satu orang duduk, tiba-tiba di belakangnya itu ada kalajengking merambat. Kalajengking di bajunya, setelah baju kan ke leher. Manusia kalau sudah ke leher kan refleks ya enggak? Leher pasti begini kan? Kalau kalajengking itu diganggu, pasti dia akan nyengat. Sebelum ke leher, ini temannya di belakang tuh sambil teriak, mukul, kalajengking, sampai kalajengking mati terkapar begitu. Sakit yang dipukul itu. Anda yang tubuh Anda yang dirambat ya, yang kalajengking merambat ke badan Anda terus dipukul begitu, lalu kalajengkingnya terkapar. Kira-kira apa yang terjadi pada Anda? Terima kasih atau ngomel-ngomel? Terima kasih kan? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dengan sakit ini. Apakah bilang kurang ajar kau sakit nih? Nggak ada begitu. Karena tahu faedahnya, bahwasanya kalau saya tidak begitu kan, kalau jengking kelambat di leher saya begini kesengat pasti. Waduh kan begitu. Nah inilah, di saat urusan-urusan begitu maka kita paham. Tapi di saat kita diingatkan urusan akhirat, jangan begitu ya akhi, berubah wajah. Jangan begitu ya ukhti, nggak mau duduk bareng.
Jangan ini model apa itu. Kalau seandainya itu calon Anda, batalin deh perempuan kayak begitu tuh. Sudah tunangan besok menikah, diingatkan kok gampang cemberut. Wah, kacau ini. Cari yang jika diingatkan tersenyum. Masih banyak ada yang lainnya, ngapain maksain nikah dengan dia? Wong dia nurun iblis, kan begitu. Ya jangan mau dengan dia, cari yang lain dong. Kan milih menikah itu, ngapain maksain dengan dia? Setiap diingetin cemberut, nggak bisa. Di blok HP, misalnya kalau suami istri, tidak begitu ya. Pertama, pastikan Anda jika diingatkan lapang hati. Kalau ternyata belum bisa lapang yang sesungguhnya, jadikan hatimu akan lapang suatu ketika. Dengan cara apa? Dengan cara kita membalas kebaikan orang tersebut. Misalnya kita lagi dongkol, ya Allah saya diingatkan caranya nggak baik, bikin malu saya. Nggak apa-apa, tak kirimi, tolong cari nomor rekeningnya dia, saya bikin bingkisan, saya doain. Itu aja. Karena kita nggak mau jadi pengikutnya iblis, pengen ikut bah Nabi Adam. Yang pertama itu, pastikan. Terserah Anda itu orang kaya, bos atau apa saja, nggak penting itu. Yang penting hati Anda. Lalu pakai mobil mewah nggak salah, siapa yang salah? Jadi di saat diingatkan nggak ada masalah, siapapun yang ingatkan, saya terima. Kalau itu kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua lah ini loh, ghamtun nas. Anda tidak akan meremehkan siapapun dari bangsa manusia. Mungkin Anda sudah pakai mobil mewah dengan baju, mobil mewah, baju yang luar biasa, rumah Anda sangat megah, tapi subhanallah hati Anda penuh kasih dengan si fakir, sopan santun. Biarpun itu pembantu di rumah Anda yang bekerja karena dia lebih tua dari Anda, tetap sopan santun, mbok mohon maaf dan sebagainya. Enggak pernah merendahkan siapapun. Lihat orang fakir tidak pernah merendahkan. Terus biarpun Anda kaya raya, maka Anda tidak sombong. Nah itu kuncinya di situ. Kalau sudah gaya merendahkan manusia, itu berlaku pada siapapun merendahkan tadi, mulai dari ustadz merendahkan orang lain, bahwa ada. Jangankan kok ustadz, ini jamaah gara-gara temennya ustadz terkenal. Teman ustadz terkenal itu kayak apa sih? Pokoknya gara-gara dia sering bergaul berteman sama ustadz terkenal. Ini sama ustadz kampung itu no, sorry ya, bukan level saya. Teman saya ustadz terkenal, ini foto saya, ini baru nempel tak loh ya, belum jadi ustadz. Kalau jadi ustadz mungkin lebih dari mbahnya iblis ya. Itu gayanya kalau sudah ketemu sama ustadz terkenal. Wah, makanya hati-hati. Yang sering kumpul sama ustadz terkenal itu kadang-kadang jadi sombong itu. Misalnya ustadz terkenal pun juga berbahaya, bisa saja dia merasa, padahal yang merasa dia sudah wah kayak segala-galanya. Ya namanya musuh kita iblis yang dia sudah berpengalaman puluhan tahun, ratusan tahun untuk menggoda bangsa anak Adam, sampai hari ini pun terlatih. Baik, jadi dua. Pokoknya kalau Anda tiba-tiba diingatkan kok hati Anda tidak nyaman, berarti Anda ada koreng namanya sombong. Obati. Kalau ternyata Anda gampang meremehkan orang. Sebab ini kalau tidak dipangkas kesombongan, itulah menjadikan kita itu jadi ustadz nggak bener, jadi pejabat nggak bener, kakak adik rebut waris dengan teman, ada bener semuanya karena kesombongan, pengen menjadi lebih bagus semuanya, urusan dunia. Baik, ini dulu insya Allah pada malam hari ini. Yuk kita mangkas kesombongan. Siapapun Anda, kalau diberi Allah kekayaan, bukan dilarang. Sebab yang di surga itu macam-macam orang. Orang melarat juga ada di surga, orang kaya juga ada di surga. Abu Hurairah sangat melarat, rat di surga. Abdurrahman bin Auf surga. Di surga juga ada rakyat jelata, ada juga raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bukan berarti yang jadi raja nggak boleh masuk surga, enggak dong. Bukan berarti yang kaya raya itu nggak bisa masuk surga, enggak. Kaya raya masuk surga bisa, yaitu dengan cara itu tadi, agar dia tidak sombong. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan tanya jawab, yang mau bertanya dan sebagainya. Jika bisa kami jawab, kalau tidak kami tunda nanti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.
Syukron jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat pendengar radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum kami persilahkan kepada jamaah untuk bertanya, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kami. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin bertanya Buya, apakah seorang wanita yang sudah ditalak 2 kali oleh suaminya boleh menggugat cerai meskipun saat ini masih bersama-sama tetapi keharmonisan di rumah tangga sudah tidak seperti Boleh apa? dulu? Boleh, apakah seorang istri, seorang wanita yang sudah ditalak 2 kali oleh suaminya Bolehkah? boleh menggugat cerai? Bolehkah? Boleh menggugat cerai. Menggugat. Terus? Padahal sekarang masih bersama-sama, tetapi keharmonisan di rumah tangga sudah tidak seperti di awal. Sang suami tidak pernah bisa menghargai pendapat istri dan tidak pernah sama sekali adanya saling membantu dalam rumah tangga, dan juga suami sering menjelek-jelekan istri pada teman-temannya di grup WA. Apa kiranya seorang istri boleh menggugat cerai suaminya saat ini, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerai itu disyariatkan ada syariat cerai itu adalah solusi terakhir. Jika memang sudah tidak bisa diselesaikan rumah tangga tersebut, maka ada cerai. Dan cerai itu pun ada 1, 2, dan 3 dalam irama belajar. Sebelum cerai 1 itu, maka seorang laki-laki cerdas mempelajari dulu dong, mencoba dulu dong. Jika ternyata rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, kasih cerai 1. Setelah cerai 1 mungkin sekali ada keinsyafan dalam perjalanannya, lalu bisa nikah lagi atau kembali lagi jika masa iddah belum lalu untuk berbenah. Nggak cocok lagi, ada cerai 2. Jadi ada tahapan-tahapan ini untuk bisa berbenah. Itu bukan perpisahan yang dituju, bukan perpisahan yang dicari. Dalam pertanyaan yang diajukan, sudah 2 kali dicerai oleh sang suami, maka bolehkah sang istri menggugat cerai? Cerai yang ketiga berarti kan cerai, menggugat cerai. Pertanyaan adalah apakah itu cerai 1, 2 atau belum pernah dicerai? Sang istri itu berhak menggugat cerai jika memang ada sebab-sebabnya. Semuanya sama. Misalnya terjadi kezaliman dalam rumah tangga, ya sah dong. Nggak boleh dong wanita dizalimi dalam rumah tangga. Suami tidak pernah memberi nafkah, suami menyiksa dengan fisik atau dengan caci maki dan olokan. Ingat, kalau memang betul seperti itu, urusannya kan dengan Allah. Tapi kalau ada seorang istri meminta cerai tanpa sebab, nggak nyium bau surga loh, ya hati-hati. Apalagi sebabnya karena kotornya hati seorang wanita, karena na'udzubillah telah berubah hatinya, masya Allah, karena pandangan-pandangannya. Ini musibah bagi wanita tersebut. Jadi wanita berhak boleh menggugat cerai dalam rangka untuk bebas dari cengkraman suami yang nggak tahu diri. Tapi kalau suaminya nggak zalim, dosa dia. Adapun umur perceraian umum, adapun itu bisa saja belum terjadi perceraian atau terjadi perceraian 1 atau 2. Seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Cuman kami himbau, di dalam perceraian kalau ingin rujuk kembali, pertama adalah jangan gampang mencerai dulu deh. Jangan gampang mencerai dulu. Kalau kaum laki-laki jangan latah cerai. Yang biasa gampang minta cerai itu kan perempuan. Perempuan itu kadang-kadang sedikit kesel aja langsung pisah aja bang kita. Itu perempuan. Lah kalau laki-laki dikit-dikit mencerai jadi perempuan dong dia. Laki-laki gampang cerai.
Karena itulah maka hak cerai tidak Allah berikan kepada kaum wanita, karena wanita itu kesel dikit langsung pisah aja. Padahal dia suruh diam setengah jam nggak mau pisah dia. Karena bahasa hatinya mendahului bahasa lesannya. Jadi para suami kalau ada istri minta cerai itu jangan terlalu dengar, itu kalimatnya cerai tapi artinya apa? Yuk bang berubah yuk gitu, cuman karena terbatas kalimatnya cerai saja bang, maksudnya bukan gitu, kita berubah bang, kan gitu ya bu ya. Iya, suaminya dungu langsung, ya sudah cerai saja. Jadi perempuan itu suami lah. Nah jadi begitu. Kalau kemudian kalau ternyata harus terjadi cerai, jangan buru-buru rujuk. Rujuk itu kadang-kadang hanya karena syahwat saja, dia takut haram, takut zina, lalu rujuk tanpa berpikir panjang. Pastikan bahwasanya kalau rujuk kembali itu telah menyelesaikan permasalahan yang menjadikan sebab dia cerai. Ada komitmen baru dong. Rujuknya rujuk-rujuk saja, baru kumpul semalam, pagi berantem lagi. Ada orang begitu hidupnya, Masya Allah. Dan memang orang dungu macam-macam ya. Ada dikit-dikit cerai berantem, ada lagi berantem terus gak cerai-cerai, anaknya banyak. Aduh, ini pusing lagi orang gitu tuh. Aduh, ajib, hidup kok begitu ya, orang bodoh banyak. Hidup indah itu gampang, kenapa dia harus begitu? Kebodohan. Baik. Kemudian jadi kalau mau rujuk kembali, pastikan kalau kita sudah ada yang menengahi, hakamlah penengah di antara keluarga supaya ngerti apa sih permasalahannya dan seterusnya. Tapi apalagi tadi tuntutannya adalah tidak memberi nafkah. Kalau suami tidak memberi nafkah, sah seorang istri untuk mengajukan gugat cerai. Tapi dilihat dulu dong, kan gitu maksudnya. Hati nurani itu kalau tidak bisa beri nafkahnya karena zalim ya layak. Tapi kalau tidak bisa beri nafkahnya karena mohon maaf suami tiba-tiba sakit, stroke dan sebagainya, ya sabar lebih bagus. Biarpun dia berhak kan untuk mencari nafkah, kalau suami tidak mengizinkan maka dia minta cerai. Tapi kalau dia bersabar, wanita tersebut sangat agung menjaga suami yang sakit dan sebagainya. Atau lebih dahsyat lagi kalau urusan nafkah, istri yang mencukupi suaminya, pahalanya double untuk itu semuanya. Jadi hidup itu indah, bukan tuntut menuntut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Deni Abdul Saim dari Jakarta Utara. Izin bertanya Buya. Sebelumnya semoga Buya dan para jamaah keluarga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Ada riwayat ilmu itu agama, maka ambillah ilmu itu dari siapa kau ambil. Dan Buya sering menyampaikan bahwa ketika belajar agama jangan belajar kecuali dari seorang guru yang berakidah Asy'ariyah. Terkait riwayat ini, pertanyaan kami adalah, jika ada seorang ustadz yang memberikan nasihat kepada kita yang kebetulan ustadz itu bukan Asy'ariyah, apakah kita terima atau kita tolak? Ini mungkin kaitannya dengan kesombongan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mengambil ilmu akidah, ilmu agama secara umum, kita harus jelas dong. Kalau bukan ahlinya ya jangan. Semestinya kita tuh pakai kaidah itu. Ilmu dunia saja sama kok sebetulnya. Masa saya ingin belajar ilmu kedokteran,
dosennya adalah dosen ilmu pertanian, kita kebelinger atau enggak kira-kira? Kebelinger nanti. Harus dosennya adalah pakar-pakar ilmu kedokteran yang ahli dalam hal itu. Dalam ilmu agama juga harus orang yang ngerti ilmu agama. Dalam ilmu akidah tentu yang akidahnya jelas dong. Kecuali saya tidak pengen cari akidah, saya pengen tahu saja. Saya bukan pengen selamat kok, saya pengen ngerti saja. Oh, lain cerita. Kalau saya pengen selamat, saya harus punya keyakinan dong, akidah apa yang paling benar saat ini. Kita harus punya keyakinan dong. Akidah yang kita yakini, kita pelajari dan yakin, bukan main-main. Makanya kita tidak ragu-ragu menyebut akidah saya adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Selesai. Masa akidah disembunyikan? Berarti saya tidak punya keyakinan dong. Oh, di sana ada kritik kepada Asy'ariyah. Kritik kita bisa jelaskan dong, kritiknya di mana? Ayo. Kritik dalam bab apa? Kan begitu. Jangan ragu dong mengatakan saya itu Asy'ari. Bahkan saya ikut manhaj ahli tasawuf dalam beribadah. Tadi ilmu membersihkan hati saya ambil dari ilmu tasawuf. Nggak usah ragu begini. Lah kalau orang tidak mengerti hal semacam ini, ya nggak mungkin dong kita ngambil ilmunya. Mau dikasih apa kita? Tapi dia nasihati saya. Nasihat urusan apa? Nasihati, hati-hati kalau mandi tolong air yang bersih. Oh ya benar, bukan urusan agama, ini bab koreng boleh, tapi urusan akidah ya jangan dong. Kalau urusan akidah nggak perlu didengar kalau tidak sesuai dengan akidah kita. Kalau tiba-tiba datang menasihati, timbang dulu dong, bener tidak sesuai atau tidak. Tapi saya kan tidak punya ilmu, nggak punya alat timbang. Kalau begitu hati-hati dong duduk dengan siapa. Ini harus benar loh ya. Urusan akidah ini penting banget. Sebetulnya bahasa Asy'ariyah itu harus kita biar familiar, biar menjadi biasa. Orang tidak ngerti Asy'ariyah selama ini, tidak ngerti Maturidiyah, Asy'ariyah. Dan sebenarnya nggak penting, nggak tahu itu. Yang penting kan intinya, isinya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah saja nggak cukup, karena banyak ahli sunnah palsu juga yang main dengan antem, main kritik, main caci maki. Nggak berlaku dalam beragama itu. Asy'ariyah, Maturidiyah sebenarnya sederhana kok. Kalau kita bicara tentang Asy'ariyah, kalau udah Asy'ariyah nggak bisa dong. Akidah Asy'ariyah itu adalah yang mengajarkan cara beriman dengan cara yang paling jitu dan tepat. Nggak ada dialog akidah melebihi daripada kaum Asy'ariyah. Jadi ilmu yang diajarkan itu berlaku untuk orang kafir dan orang Islam. Jadi yang diajak bicara untuk mengenal Allah itu diajak bicara bagaimana? Harus kita meyakini Allah itu ada. Bagaimana? Dialog dengan akal. Bukan kalau Allah Ta'ala, orang kafir diajak kalau Allah Ta'ala ngomong itu apa? Kan gitu ya. Makanya dalil akli, Allah itu ada, dalilnya begini, begini, begini. Maka lahirlah satu sifat namanya sifat wujud. Setelah itu, baik kalau memang Allah sudah ada, harus kita yakini ada, bagaimana sifat lainnya? Sebagian mengajar, kenapa dia pakai Allahur Rahmanur Rahim? Oh iya, itu kan Asmaul Husna, orang sudah oke. Kalau bicara tentang kasih sayang, Tuhannya orang kafir itu juga ada kasih sayang kok. Kita bukan dialog ke sana, pasti Tuhan kita punya kasih sayang. Tapi dalam beriman untuk kenalkan akidah yang benar perlu proses. Cara kaum Asy'ariyah. Setelah meyakini Allah Maha ada, lalu gimana sifat Allah yang lainnya? Sifat Rahman Rahim. Oh iya, itu jelas, bukan? Itu nggak ada perdebatan itu. Allah Maha dahulu, dahulu, tidak ada yang mendahuluinya, dan Allah abadi, tidak akan berakhir, kan begitu. Allah tidak menyerupai makhluknya, Allah begitu, Maha Kuasa Allah. Terus dijelaskan sampai kalau seorang hamba biarpun dia kafir, setelah dia mengenal Tuhan itu harus punya sifat begini, langsung ditonjolkan konsep ketuhanan dalam Islam. Allah Maha Tunggal begini. Oh, masuk dia. Siapa yang bisa mengingkari dari ahli iman Allah tentang adanya Tuhan? Yang mengatakan Allah tidak ada, kafir dia. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir dia. Itu adalah sudah dipahami oleh orang kampung. Makanya kita di kampung sudah ngerti berikut ini. Allah wujud kita. Abal. Itu Asy'ariyah, biarpun Anda tidak mengerti Asy'ariyah. Makanya kalau udah ngerti Asy'ariyah ini, Anda ini keblinger kok, berani-beraninya cima Asy'ariyah. Apa yang salah di Asy'ariyah ini kok sampai dicaci maki, diolok-olok?
Jangan membuat fitnah, kan begitu. Ya jangan mengambil dong, kalau orang nggak cocok sama Asy'ariyah jangan diambil ilmunya pun. Kita harus yakin begini dong, saya agama ini bukan main-main. Kalau saya beli obat taman yang mati bunga, besok beli lagi bunga, ini iman rusak, masuk neraka kok. Ayo. Kemudian Asy'ariyah itu dengan kelembutan, keindahan, sehingga begitu indahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, lihat, menyebar ke penjuru dunia tanpa membuat ontran-ontran. Bagaimana negeri kita Indonesia Raya yang waktu itu agamanya bagaimana, menyembah berhala, nyembah ini, tiba-tiba Islam masuk begitu indahnya sampai hari ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Bagaimana kalau belajar? Baik, pertanyaan bagus. Kalau tiba-tiba dari mereka mengingatkan saya, bagaimana? Loh, kalau urusannya bukan urusan keimanan, ya sah-sah saja dong. Wong ngingetin saja, masa kamu jangan durhaka dong sama orang tua kamu, marhaba. Begitu loh urusan. Tapi kalau urusan keimanan, ya jangan dong. Baik, tapi tetap secara umum dalam Anda berguru, Anda harus waspada, harus hati-hati, harus benar akidahnya. Karena apa? Akidah adalah keselamatan Anda. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian jazilan Abu atas jawabannya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jemaah ibu-ibu untuk bertanya. Satu orang, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Buya, saya mau bertanya, di salah satu masjid apakah boleh uang saldo masjid itu dibelikan kepada tanah, yang mana tanahnya itu tanah kenapa? Uang dari saldo masjid itu dibelikan kepada sebidang tanah, yang tanah itu dipakai untuk pekuburan umum. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan uang yang masuk ke masjid ada dua model. Yang pertama adalah yang memang diberikan dengan niat khusus, maka tidak boleh kecuali kita gunakan sesuai dengan niat yang memberi. Pengurus masjid, saya nyumbang uang 25 juta untuk pengecatan masjid, maka gunakan untuk ngecat masjid. Saya nyumbang uang 20 juta untuk ini pembangunan masjid, digunakan untuk bangun masjid. Enggak boleh selain itu. Al-muslimuna ala syurutihim, syarat yang memberi dipenuhi. Tapi ada lagi yang sifatnya umum, untuk kemaslahat masjid. Jadi yang tidak disebutkan dengan niat khusus berarti untuk kepentingan masjid, kotak amal itu untuk kepentingan masjid. Apa kepentingan masjid? Untuk cat masjid boleh, untuk air boleh, untuk apa? Untuk mohon maaf, yang kerja pun boleh digaji dari itu uang. Tapi untuk kepentingan masjid, bukan untuk kuburan. Untuk kepentingan masjid. Hati-hati di sini. Yang ngurus masjid waspada. Allah melihat ya. Allah melihat ini semuanya. Harus waspada. Jadi kalau keropak untuk kepentingan masjid. Termasuk barang yang memang wakafnya untuk masjid, ya tidak boleh digunakan di luar masjid. Al-Quran yang diwakafkan untuk masjid ini hanya boleh dibaca di dalam masjid. Anda pinjam pulang ke rumah enggak boleh, karena wakafnya untuk di dalam masjid ini. Begitulah ulama menjelaskan. Nah, ini musola saking baik hati pengurus masjidnya. Masjid, satu masjid kecil di kampung, baik hati pengurus masjidnya. Ada karpet baru, setiap ada acara pengantin dipinjem. Kacau ini. Ya nggak boleh itu, ya seperti itu. Jadi uang masjid hati-hati, harus tadi dua model. Kalau ditentukan harus sesuai dengan niat
daripada yang memberi kalau tidak untuk kepentingan masjid. Selain itu nggak boleh untuk kuburan. Kadang pengurus masjid baik hati bagi-bagi duit, ya nggak boleh, enak aja. Kalau bagi duit, duitmu sendiri pak, jangan duit masjid. Termasuk mohon maaf ini kadang latah, barang rongsok masjid, ya Allah ini ada pecahan genteng, bata merah dan sebagainya, kayu bekas, ambil bu, ambil, nggak ada. Kalau suruh ngambil rumahmu sendiri, kalau lagi rusak suruh ngambil orang pak, jangan barang masjid. Ini nggak berguna. Biarpun tidak berguna, caranya nggak begitu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dijual, karena dipakai masjid nggak bisa, dijual, uangnya dikembalikan ke masjid, fungsi semula apa gitu. Jangan langsung dibagi-bagi. Ini pengurus masjid terlalu dermawan nih, tapi dermawan dari duitnya orang, ini kan kacau. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari media sosial Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, saya hamba Allah dari Bogor. Apakah seorang anak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada ibunya walau ibunya mempunyai penghasilan dari kontrakan ruko yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya? Malah lebih sampai bisa untuk didepositokan uang sisa kontrakannya. Yang kedua, apakah boleh bersedekah di saat masih punya hutang Buya? Dan saya mohon doanya Buya, semoga solehah saya yang lagi mondok di Al-Bahjah cabang Megu semangat dan dimudahkan dalam belajar dan menghafal dan betah di pondok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak, kalau dia sadar bahwa dirinya anak yang punya kewajiban berbakti dan menyenangkan orang tua, biarpun orang tuanya kaya raya, sebisa mungkinlah hendaknya dia tetap berusaha untuk menyenangkan orang tua dengan memberikan sesuatu. Semestinya begitu seorang anak. Nah, jika orang tua itu tidak mampu, kalau orang tua tidak mampu, maka langsung jatuh kewajiban memberi nafkah adalah kepada anak laki-lakinya. Makanya anak laki-laki itu kenapa kok dalam waris pun harus lidzakari mithlul hadzil unthayain? Laki-laki kok dapat 2 bagian tuh kenapa? Sebab kalau adik perempuannya itu jatuh miskin, yang nanggung saudara laki-lakinya kok. Bapak ibunya jatuh miskin, yang nanggung bukan anak perempuan tapi anak laki-laki. Jadi pertanyaan bagus tadi, ibu bapaknya sudah sangat cukup, ibunya sangat cukup punya kontrakan, apakah seorang anak tetap wajib? Kalau ibu sudah memenuhi, enggak wajib. Kalau memang ibu sudah punya nafkah, enggak wajib dong. Wong beliau sudah bisa mencukupi dirinya sendiri kok. Kapan menjadi wajib? Kalau memang orang tua tidak mampu, maka secara otomatis akan jatuh kepada anak. Cuman kita ingin bertanya di balik pertanyaan itu. Bertanya di balik pertanyaan itu. Memangnya selama ini apa yang kau lakukan wahai anak laki-laki? Apakah kau pelit dengan ibumu? Masa begitu aja pakai hitung-hitungan masih berwajib atau tidak wajib? Nggak rugi. Ibu biar nabung deh buat senang-senang, cucunya juga banyak kok, saya juga kaya, ngapain sih? Biar saya tanggung ibu saya, nggak ada masalah kok. Apalagi untuk ibundanya. Kalau bicara masalah hukum fikih itu kadang panas begitu. Nggak wajib buat, tapi nuraninya nggak hidup dong. Masa anak kaya? Memang ibu itu kelebihannya, ibu itu. Kadang memang tidak mau merepotkan sang anak. Biarpun di rumahnya pas-pasan, nggak pernah mau menampakkan kekurangannya, sehingga kadang dibawa ke rumah anaknya di kota pun nggak mau. Karena apa? Takut ngerepotin sang anak. Tapi seorang anak tetap tidak boleh kalah. Pastikan bahwasanya kita tidak pernah merasa repot dengan beliau, dan kita tidak akan merasa susah dengan beliau. Maka kalaupun beliau tidak mau diberi, Anda bisa memberi dengan cara yang lain. Jadi tetap saja ya, senangkan ibunda, bahagiakan beliau,
Biarpun sudah kaya raya, jangan sampai kita merasa pelit. Itulah, itu saja intinya. Kita khawatir kok munculnya pertanyaan itu bisa saja sah. Artinya apa? Barangkali begini bunyinya, ibu saya nggak pernah mau saya kasih, kan saya anak laki-laki, dosa ndak saya? Mungkin pertanyaan bijak begitu. Wah, itu hebat. Yang jadi masalah adalah ibu saya kan sudah punya banyak duit, tapi kadang masih minta saya. Nah ini kalau begitu kok anak kok masih bingung, kurang ajar nih, ibunya minta, anak juga mampu saja kok kenapa gelisah? Sebab pertanyaan itu mungkin saja dengan sebab ini sebab itu. Kalau Anda termasuk orang yang diminta ibunda kok jadi gelisah, wah ini nasib buruk. Semestinya bangga. Umi, perlu apa Umi? Bahkan mungkin untuk ibunda dan ayahanda, jangan katakan tidak ada. Mungkin hari ini kita makan sesuap nasi yang akan kita makan, ternyata ibunda menginginkan, kita batalkan. Enggak Mi, saya sudah cukup, berikan untuk ibunda. Itu nomor satu, kan ibunda adalah istimewa, dan Allah akan utamakan Anda, Allah akan berikan segala kebaikan untuk Anda. Ini saja, Allahu a'lam bissawab. Baik, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak terakhir Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Buya. Memutuskan silaturahmi kan tidak boleh Buya. Dan bergabung dengan lingkungan tidak baik juga tidak boleh. Nah, bagaimana kalau terjadi antara anak dengan orang tua Buya? Diyakini ada ketidakbaikan yang fatal di dalam sebuah keluarga, diingatkan sudah tidak bisa, dan anaknya memutuskan untuk sementara tidak pulang, untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak setuju dengan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Terima kasih ya. Baik, maksudnya ada kontradiksi. Satu sisi ingin sambung silaturahmi, tapi kalau sambung silaturahmi saya rusak. Misalnya di keluarga saya itu masya Allah, kalau bicara gunjing juara, kalau bicara ini fitnah juara semuanya. Saya pengen bener, kalau saya sering datang ke rumah, istri saya keganggu juga. Gimana kalau saya tidak datang, mutus tali persaudaraan lain? Sekarang yang perlu dipahamkan, Anda jangan memaknai silaturahmi itu sempit dengan hanya kita datang ke rumahnya. Bahkan bertemu itu adalah justru bagian kecil daripada hakikat silaturahmi. Jangan menganggap silaturahmi hanya, ada orang silaturahmi hanya dianggap kunjungan, assalamualaikum, itu saja. Tapi setelah assalamualaikum melihat ibunya sakit, nggak pernah keluar duit. Saudaranya kira ini silaturahmi gombal ini. Silaturahmi itu adalah hakikatnya dengan hati. Oke. Mungkin seorang anak tidak nyaman ke rumah ibunya karena di situ masih ada adik saudaranya yang tadi juara gunjing. Juara ini fitnah. Kita masuk di situ langsung beritanya ke macam-macam. Maka Anda jangan datang, bukan memutus tali persaudaraan. Anda tidak datang jasad Anda, tapi hati Anda bisa selalu mendoakan mereka. Kemudian kan mereka punya nomor rekening, transfer aja fulus. Hadiah tetap berjalan. Assalamualaikum, saya lagi sibuk nggak bisa datang, mungkin lagi kumpul ya, ini hadiah gitu, terus sambung. Oh, jadi jangan sempit dong maknai silaturahim. Bahkan mungkin dengan itu semuanya mereka akan tersentuh. Ini tidak datang tapi hadiahnya. Mereka tidak benci. Diam-diam mulai memandang Anda. Maka suatu ketika Anda datang ke sana sudah dipandang beda dong, karena udah nggak sok. Yang sono, alafu ya mohon maaf Kak, saya tidak mau datang karena apa? Rumah kayak neraka, gunjingan semuanya. Sok banget nih orang. Ini gaya banget. Biasa saja. Kita tidak datang ke tempat tersebut bukan dalam irama memutus, tapi kita untuk membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus. Adapun sambung silaturahmi, kan kita sering sampaikan silaturahmi ada dua macam. Silaturahmi dhahir yaitu mengunjungi. Yang batin lebih agung dari itu semua adalah bertemunya hati biarpun jarak memisahkan. Itu saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Baik. Ada pengumuman, Masya Allah.
kita ada program pesantren Al-Bahjah, buah dari majelis di sini. Majelis di sini lebih dulu daripada pondok. Artinya majelis ini penuh berkah. Jadi Anda yang hadir dari awal sampai hari ini tuh dapat pahalanya pondok itu. Karena kan belum ada pondok majelis ini. Ini kan untuk menjaring para pejuang-pejuang perindu ridho Allah. Sehingga dari datang tok pertama hadir pengajian, akhirnya ikut bantu bangun pondok. Nah, pondok kita ada di Cibung Bulan sama apa? Cemplang ya. Apa? Camplang. Kalau cemplang. Kalau cemplang itu enggak menarik. Cemplang ya. Cemplang, oke lah. Itu ada pondok, di situ ada pondok tahfidzul Quran. Yang satu lagi agak 10 menit dari itu adalah SMP, yang ke depan akan ada SMA-nya. Alhamdulillah, begitu mudahnya berkat ini, buah daripada ini. Maka yuk kita perbanyak buah daripada itu semuanya. Yang hadir pada saat ini semoga dimudahkan segala urusannya. Yang menyaksikan acara ini juga dimudahkan segala urusannya, lapang hati, lapang rizki. Semoga setiap ada seruan untuk naik pangkat di surga, kita masuk di dalamnya. Mungkin hari ini, malam ini ada seruan, telah dibuka pintu surga ini, semoga kita bisa masuk di dalamnya. Maka ini kabar gembira untuk semuanya bahwa di pesantren itu akan ada pengembangan terus. Dari pembangunannya juga pelebaran tanah. Maka ini ada pembebasan lahan kurang lebih 2 hektar. Dan pembangunan pesantren diberikan butuh dana lumayan, yang enggak besar sih kalau di hadapan Allah, 6 miliar. Itu akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan atau 4 bulan pembangunan. Perlunya apa? Sederhana, tolong sisihkan waktu nanti malam untuk sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah. Begini mintanya, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa bergabung dengan program yang tadi. Anda nyebutnya tidak ingat lagi, pokoknya tadi ya Allah, ahli surga saja. Nanti yang bukan ahli surga susah nanti datangnya, mau ngirim duit jatuh terus ya. Kalau ahli surga akan nyampe ya. Kemudian ditambah lagi, Bu, ya Allah, jadikan aku ahli surga tersebut, amin. Mau enggak? Mau, ya sudah, doanya itu, ya Allah, kirimkan kepada program kami, program tadi, ahli surgamu ya Allah, dan tambah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Maka kalau Anda nggak punya duit, besok jadi banyak duit. Tiba-tiba anaknya banyak rizki, suaminya banyak rizki, mantunya banyak rizki, gara-gara Anda niatnya benar. Maka langsung saja disalurkan ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777882242 atas nama Wakaf Al-Bahjah Bogor. Adapun cara transaksi wakaf, Anda tidak berwakaf uang seperti itu, tapi Anda memberikan kepada kami, mewakilkan kepada kami untuk dibayarkan wakaf tanah dan pembangunan. Seperti itu akadnya. Baik. Kemudian di situ ada juga pondok tahfidz, penghafal Al-Quran, yang itu memang perlu biaya operasional khusus, dan mereka semua anak-anak pilihan, dan kita ada operasional macam-macam. Maka kami himbau yang ingin bergabung untuk operasional santri, indah kalau Anda bergabung. Lihat, sepanjang mereka membaca Al-Quran kita dapat pahala. Itu yakin, bukan basa-basinya seorang ustadz, sebab sudah disabdakan Nabi, yang berbuat dapat loh, kan gitu. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 77711111089 atas nama Yayasan Al-Bahjah cabang Bogor. Kemudian wakaf ini ada lagi di Bogor, kita ada lagi Bogor agak jauh. Alhamdulillah ada hamba Allah memberikan berapa hektar tanah, dan sekaligus beliau punya tim rombongan membangun di atasnya. Alhamdulillah, Allah kirim ahli surga. Itu kan doa para ibu-ibu yang dari dulu kita minta, kirimlah ahli surga, kirimlah. Ada aja. Ini pembangunan di Jonggol, di lahan kurang lebih hampir 3 hektar di situ. Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol.
Dan bagi yang ingin bergabung, yang jongkol, wah saya senang jongkol deh, karena dekat mertua saya, dekat ibu saya, adik saya, oke bonggol, sama saja nanti. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751444368 atas nama Wakaf Al-Bahjah Jonggol. Kemudian juga hadiri Majelis Al-Bahjah Bogor bersama Habib Ali Al-Hinduan. Majelis Al-Bahjah Bogor, Habib Ali Hinduan itu adalah pengasuh Al-Bahjah Pontianak ya. Hari Sabtu tanggal 29 Muharram ya. Tempatnya di Masjid Ar-Rahman, Bang Barung, Indra Prasta, Kota Bogor. Informasi tolong didukung semua majelis. Langsung ke 0858 9278 0038. Dan jangan lupa silsilah majelis malam ini mohon diikuti, bukan nunggu bulan depan. Semua majelis kita di luar kota adalah lanjutannya. Untuk besok malam di Masjid Al-A'dham Tangerang besok malam, lanjutan silsilah penyakit hati. Jadi kalau nanti selesai ini langsung bersih hati insyaallah, gitu loh. Insyaallah, dan begitu selanjutnya insyaallah. Nah, insyaallah ini saja. Mari kita tutupkan doa bismillah. Dan juga jangan lupa Al-Bahjah TV ya. Al-Bahjah TV, media-media resmi. Kalau Anda ingin mengambil, tolong dari media resmi supaya sempurna video-videonya. Pertama adalah di Al-Bahjah TV. Atau di TV Parabola, oke lah. Parabola. Kalau YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya. Kemudian untuk adik-adik kita, ada kita namanya AB Kreatif. Di situ ada ilmu-ilmu akidah dalam bentuk lagu seperti identitas 5, masalah akidah, Asy'ariyah, segala macam tadi itu ada di situ. Lagu-lagu yang lainnya AB Kreatif. Kemudian untuk ibu-ibu bisa mengikuti dengan channelnya Umi Fairuz Ar-Rahbini, YouTube-nya bisa dilihat. Baik, misalnya ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, Engkau telah pilih kami ya Allah untuk bisa datang ke taman surgamu ini ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, jika Engkau tidak menghendaki kebaikan untuk kami, Engkau bisa menghentikan langkah kami di saat kami berada di rumah kami atau di jalan-jalan ya Allah. Akan tapi yang kami rasakan, kami telah sampai ke tempat mulia ini, maka puji syukur kepadamu ya Allah. Setelah kau sampaikan kami ke taman surga ini, sampaikan kami ke surgamu yang tertinggi ya Allah, bersama keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih, mereka yang menyaksikan acara ini, biarpun mereka belum bisa menghadiri, tapi dengan semangat mereka ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada yang hadir ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam serta prasangka buruk di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, hilangkan dendam di hati kami. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun yang berbuat salah kepada kami. Ampuni ya Allah mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesadaran kalau kami adalah hamba-Mu yang lemah dalam segalanya. Kami tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dengan-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa bik ya Rabb. Tidak ada kekuatan kecuali dengan-Mu ya Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan-Mu ya Allah. Maka kami mohon berikan kesadaran kepada kami ya Allah akan kelemahan kami, sehingga kami tidak akan sombong di saat Kau beri kepada kami ilmu, tidak akan sombong di saat Kau berikan kepada kami kekayaan, tidak akan sombong di saat Kau berikan kepada kami tahta ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami menggunakan semua yang Kau berikan kepada kami untuk keridhaan-Mu ya Allah.
Wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami dengan keluarga kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan, dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami semakin mudah dalam mengabdi ya Allah. Yang belum menikah kami mohon jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon siapapun ya Allah dari kami yang ada di majelis ini yang punya ya Allah, yang punya kesalahan masa lalu yang tidak baik, kami mohon tutup itu semua ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ganti ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Kau mudahkan kepada mereka ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang-orang yang bersalah ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing yang orang berdosa. Jauhkan kami dari menggunjing pezina, pemabuk dan yang lainnya. Dan kami mohon siapapun dari kami ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah berkat perkumpulan mulia ini jadikan mereka ahli solat. Yang pernah minum minuman keras, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan aib mereka di akhirat, sehingga tidak akan Kau siksa ya Allah. Dan bencikan kepada zina dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan jauhkan lisan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.